Akankah masih ada orang-orang yang hebat seperti Nabi itu? Pasti. Siapa mereka? Orang-orang yang mengambil kerja Nabi. Maka kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, ustaz-ustaz kami, ustazah kami, bapak-bapak kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, mas-mas, sama mbak-mbak, ada Mas Sigit, ada Pak Ketua, seluruh yang berhadir, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil pun belum hafal namanya untuk dipanggil. Tanpa mengurangi penghormatan, saya mendoakan bapak, ibu, abang, kakak, adik-adik semua, hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurah-curahkan ampunan dan rahmat yang terus mengiringi setiap urusan. Tentu dalam setiap urusan itu kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan siang dan malam. Segala puji bagi Allah yang mempersilih gantikan setiap waktu. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Ta'ala sendiri. Sehingga dunia ini adalah waktu yang berubah-ubah. Yang kekal itu hanya perubahan. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala urusan. Tidak ada satu urusan pun yang kebetulan. Tapi sayang kita suka bilang kebetulan, Pak. Apa itu kebetulan? Sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang terjadi tidak sengaja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan ketetapannya. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya aja sebuah ketetapan. Maka mulai hari ini kita coba ganti, berusaha untuk merubah kata kebetulan menjadi kata kemuliaan. Apa dia katanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan, ketetapannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka maghrib ini kita memulakan majlis ini dengan majlis yang mulia. Majlis yang membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Majlis yang membicarakan ayat-ayat Allah. Majlis yang menghadirkan khasya ilallah. Majlis yang mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicurahkan maghfirah dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita iringi dengan ungkapan kemuliaan. Kalimatnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah kami, bunda kami, abang kami, kakak kami, adik-adik kami yang soleh-solehah, hamba-hamba Allah. Malam hari ini malam 4 Jumadil Akhir tahun 1445. Malam tanggal berapa, Bu? Tanggal 4 Jumadil Akhir. Berarti tinggal 26 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Tinggal 56 hari lagi kita 36 hari kita 26 hari temu Rajab, kemudian tambah 30 hari kita akan bertemu dengan bulan Sa'ban. Berarti 56 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan mulia itu. Bulan Rajab, bulan mulia, bulan Sa'ban, bulan Rasulullah, bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur.
bulan yang hanya diuntukkan umat Nabi Muhammad, bulan penuh kemuliaan, bulan yang disebut bulan, bukan bulan haram lagi Pak, tapi bulan penuh keberkahan. Malam hari ini ngaji kita apa nih Pak? Ini ngajinya tema-tema aja nih enak. Kita mau bahas satu tentang keberadaan kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat terdahulu? Ayo Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita ini mulia, umat-umat akhir zaman ini mulia, ada pada surat Ali Imran. Tadi dah disampaikan waktu zuhur tadi sedikit. Kemuliaan umat Nabi Muhammad dari umat terdahulu ada pada surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian, kata Allah, umat terbaik. Khairu ummatin, umat terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Apa pekerjaan yang enggak disebut baik? Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Karena mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Ada dua kata di situ, ada kata amar, jadilah dengan munculnya kata ta'muru diambil dari kata amar. Lalu ada kata nahi menjadi tanhauna, tanhauna 'anil munkar. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang mulia itu? Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad yang mulia, yang Allah katakan ukhrijat lin khairu ummatin ukhrijat linnas, itu siapa? Apakah kita? Kita enggak, Pak? Belum tentu kita, bisa jadi kita, bisa jadi tidak. Tetapi ayat ini sepakat para ulama mufassir, para ahli tafsir, khususnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, hanya dua generasi pertama umat Islam. Satu generasi sebenarnya, tapi boleh disebut dua generasi. Satu generasi para sahabat bersama Rasulullah, yang kemudian generasi tabi'in yang bersama sahabat. Ada yang menyebut tiga generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Setelah itu tak jelas lagi. Kalau kita masih mengikut orang-orang terdahulu, insya Allah kita akan jadi umat terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan umat terbaik itu untuk umat yang ada di dunia, bukan yang sudah berada di akhirat, sudah masuk surga, belum meninggal mereka. Allah kabarkan, kalian ini umat terbaik. Siapa mereka? Sepakat, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Apa terbaiknya mereka? Karena mereka mengikut kerja Nabi, mereka mengambil kerja Nabi, mereka mewarisi kerja Nabi. Karena tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali kebaikan yang telah Allah utus, kebaikan yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasul. Tidak ada pangkat paling tinggi yang paling hebat di seluruh muka bumi ini kecuali jabatan terhebat itu jabatan nabi dan rasul. Mana hebat nabi daripada presiden, Pak? Hah? Hebat nabi kan? Mana hebat nabi daripada raja? Ada raja 10 negara, nabi itu cuma menguasai satu kaum, tapi dia diutus Allah. Sedangkan raja ini dia mengangkat dirinya sendiri. Mana hebat nabi daripada raja-raja? Nabi. Apa kerja nabi? Mengajak manusia kepada iman kepada Allah. Apa kerja nabi? Mengajak manusia untuk amal soleh kepada Allah. Apa kerja nabi? Untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah, azab dunia dan azab akhirat. Apa kerja Nabi? Mengajak kepada hidup yang betul, selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang Nabi udah tak ada. Nabi udah tak ada, Pak. Lalu akankah masih ada orang-orang yang hebat seperti Nabi itu? Masih?
Siapa mereka? Orang-orang yang mengambil kerja Nabi. Maka kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi tak banyak orang mau jadi ulama. Jadi ulama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata yang paling tinggi posisinya di sisi Allah Ta'ala setelah Nabi itu adalah orang yang mengambil kerja Nabi. Bukan ngambil di sini maksudnya diambil yang kerja Nabi, tidak. Yang mewarisi kerja Nabi. Pekerjaan Nabi itu boleh diwarisi, pekerjaan Nabi itu boleh diambil. Gajinya cukup Allah yang kasih gaji. Siap tak ngambil kerja Nabi? Tapi kalau ngambil kerja presiden berebut, Pak. Menjadi presiden berebut 5 tahun. Jadi wali kota berebut 5 tahun. Jadi gubernur berebut 5 tahun. Jadi ulama berebut tak? Silakan aja masing-masing. Kalau jadi ulama, tapi ulama yang ulama, jangan ular dalam semak. Dia ada ulama tapi ular dalam semak. Apa beda ulama dengan ular dalam semak, Pak? Kalau ular dalam semak tu tak tahu-tahu tiba-tiba ada ular dipatuk gitu kan. Kalau ulama itu yang betul-betul takut kepada Allah. Allah katakan dalam surah Al-Fatir. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsallahi min ibadihil ulama. Innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kalau ada ulama tak takut sama Allah, itu bukan ulama, itu namanya ular dalam semak. Ya. Sekolahnya tinggi, profesor, doktor, LC, MA, MSc, macam-macam lah. Tapi solatnya tak jelas, halal haram tak jelas, baik buruk tak jelas, hak batil tak jelas. Ini tak patut disebut ulama. Ini disebut ular dalam semak, kata mak saya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ulama itu yang patuh kepada Allah. Kalau ada orang berilmu tapi tak patuh kepada Allah, malah jauh dari jalan Allah Ta'ala. Para ulama menyebut mereka ini adalah orang-orang fasik, bahkan bisa jadi orang munafik. Nanti ujung-ujungnya bisa kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dia kehebatan umat terdahulu. Yang Allah sebut umat terbaik itu hanya para sahabat golongan Muhajirin dan Ansar. Jika kita ikut langkah mereka, insya Allah kita akan jadi umat terbaik juga. Allah sebut mereka terbaik, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka terbaik itu Allah akan jaminkan surga bagi mereka. Di mana ayatnya? Ayat surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum biihsan a'adda lahum jannatun tajri min tahtahal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Lihat orang pertama kali masuk Islam. Siapa orangnya? Muhajirin dan Ansar. Allah tak suruh lihat orang Muhajirin aja, Allah juga suruh lihat orang Ansar. Artinya apa? Muhajirin dan Ansar itu ketika Islam sudah tegak menjadi peradaban. Di mana? Di Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka di situ ada dua golongan besar dari umat Islam, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang yang pindah dari Mekah bersama Rasulullah, lalu ada orang yang membantu orang-orang yang pindah dari Mekah bersama Rasulullah, yaitu orang-orang Ansar. Maka dipersatukanlah mereka dalam persaudaraan ukhuwah. Itu adalah nikmat. Maka wujudlah Madinah Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya, Madinah yang diberi Allah Ta'ala pengetahuan, Madinah yang kemudian dari Madinah itu sampailah Islam ke Pekanbaru, sampailah Islam ke rumah Pak Amir Tohar, sampai pula Islam ke rumah Pak Haji Zul, kan? Sampai pula lah Islam itu ke rumah Tommy dan Mas Ade, sampai pula lah Bang Sigit. Padahal nama Sigit itu tak ada yang Islam aslinya, ya kan? Mana ada orang Arab nama Sigit? Gitu. Karena Islam itu sampai ke tanah air, akhirnya Sigit pun jadi orang Islam. Mas Sigit, ya kan? Akhirnya Mas Sigit pun jadi wali Allah. Masya Allah. Awak perlu belajar juga sama Mas Sigit nih. Enggak tawadu dari orang lain. Masya Allah. Senyumlah Mas. Itu sebab apa? Sebab kemuliaan orang terdahulu. Jadi kita dapat mulia.
Orang terdahulu dimuliakan karena kerja mulia. Kerja mulianya mengajak kepada iman, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada Allah Ta'ala, mencegah kepada yang kemungkar. Akhirnya kita jadi mulia pula. Jadi mulia pula kita ikut-ikut mereka. Itulah Allah katakan walladzina tabi'uhum. Lihat orang terdahulu, golongan muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah, a'adda lahum jannatun tajrimin. Dijanjikan surga. Bapak Ibu, Allah janjikan surga itu bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Masih hidup lagi sahabat muhajirin dan ansor tuh, Allah udah kasih tahu dijanjikan surga untuk mereka. Sekarang muhajirin dan ansor rata ada, mereka dah masuk surga. Lalu janji Allah untuk siapa? Wallazina tabi'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kira-kira masuk tak kita? Bu, kira-kira masuk tak kita? Kita harus jadikan kita masuk. Yang memasukkan diri kita ke dalam golongan mereka ya kita sendiri. Yang orang-orang yang mengikuti langkah mereka, kami ikut mereka. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Allah janjikan surga insyaallah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata kemuliaan umat akhir zaman ini dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam ukhuwahnya, ternyata yang paling puncak adalah kemuliaan karena ia berdakwah. Jangan pernah tinggalkan dakwah, walaupun hanya dengan suami dan istri, walaupun dengan anak-anak. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Karena kalau udah berhenti berdakwah, berhenti nanti menyampaikan kebaikan. Terserahlah. Akhirnya nanti pelan-pelan, tak apa-apa. Mulai solat lalai, tak apa-apa. Mulai lagi nanti solat lalai, mulailah solat tinggal, tak apa-apa. Akhirnya jadi hancur kita dengan agama kita. Maka dakwah ini tak boleh tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hidupkanlah dakwah di rumah-rumah kita. Bapak Ibu mau jadi umat terbaik tak? Mau jadi umat terbaik kan? Bisa dakwah di rumah-rumah kita? Ibu udah dakwah belum sama suami? Payah Ustaz, awak kalau dakwah sama suami bekonya berang jawab. Pakai caro lah Bu. Gimana caranya? Bang, buatkan surga untuk adik bang. Pernah tak ibu gitu sama suami Bu? Bu, pernah tak bilang gitu? Nanti pulang dari sholat isya nih ke rumah, bang, tadi awak mengaji di masjid tuh bang. Dia Ustaz Zul. Tapi Ustaz Zulku dari gurunya pula. Apa keciknya? Awak di rumahku harus saling mendakwahi bang. Dakwahilah dia bang. Buat dakwah ya dia dakwah. Udah kan imam di rumahku, dakwahlah dia bang. Rupa suaminya jaranglah ke masjid pak, istri ke masjid. Apa kata suaminya? Ikut lah pulang perangai ini orang rumah dia. Aduh. Mesti ada dakwah. Mesti pak, mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Kita yang di rumah yang selalu kita ingatkan apa? Di rumah kita, di rumah tangga kita hari ini, mayoritas umat Islam mengingatkan kepada Allah sangat jarang. Tapi apa yang selalu diingatkan? Piti masuk. Mana piti bang? Piti labi. Belanja anak nak ada. Dari pagi piti, siang piti, sore piti, malam piti. Pergi ke mati piti ke piti je dekat dalam. Ikutlah bahasa Minang tu. Mak dia ngerti tak bahasa Minang? Oh dia lagi asik tu. Mas Sigit ngerti bahasa Minang? Ngerti. Apa-apa yang selalu kita bicarakan, maka dia akan masuk kebesarannya. Kalau kita bicarakan tentang kebesaran Allah, kemuliaan agama Islam, kemuliaan perkara-perkara baik, maka yang baik-baik akan masuk kebesaran dalam hidup kita. Mayoritas hari ini kita banyak bicarakan duit pak. Betul tak pak? Rumah-rumah kita tuh ada duit. Kalau orang sudah berduit, dia cari duit lagi. Kalau sudah punya duit, cari duit lagi, dia cari status lagi. Cari status di masyarakat. Akhirnya masuklah politik. Akhirnya dibicarakan kekuasaan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka yang terbaik itu adalah umat terdahulu dari golongan muhajirin dan ansor dan orang yang ikut mereka. Apakah kita bisa jadi terbaik? Bisa. Dengan syarat kita juga ikut dengan cara hidup mereka. Maka para ulama membagi ada 6 sifat kemuliaan bagi kehidupan mereka. Ada yang membagi pula 5 sifat kemuliaan. Ada 6, ada 5. Kita malam ini yang kita bahas yang 5 aja. Kalau yang 6 yang ditusuk oleh Imam Zakaria, kalau yang 5 ditusuk Imam Syahid Hasan Al-Banna, bahwa mereka itu mulia punya prinsip hidupnya. Kita ingin mulia harus punya prinsip juga.
Kita ingin mulia seperti para sahabat. Mereka punya karakter, mereka punya nilai, mereka punya prinsip. Prinsip itulah yang membuat mereka mulia, sehingga belum lagi mereka masuk surga, sudah Allah kabarkan surga. Dan kita harus menjadikan prinsip mereka sama prinsip seperti kita. Kalau kita bilang kami ikut mereka, kami ikut mereka, ikut mereka tuh seperti apa? Mesti jelas protapnya. Imam Said As-Salmana membagi 5 prinsip. Imam Zakaria membagi 6 prinsip. Kita bahas saja yang 5 prinsip. Yang pertama, mereka apapun yang mereka lakukan, mau mereka melakukannya atau tidak melakukannya, semuanya itu karena Allah. Ini bahasa yang kita sederhanakan. Mau bekerja, mau berbuat atau tidak berbuat, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu hanya karena Allah. Sekarang kita melakukan sesuatu itu karena Allah, meninggalkan sesuatu itu karena Allah atau belum? Udah ya, insyaallah ya. Contoh, bohong itu baik atau buruk, Bu? Buruk. Sekarang mau enggak kita meninggalkan bohong karena Allah? Ibu masih bohong enggak? Iyalah kok. Mak minta piti, enggak ada piti, padahal piti ama ada dalam dompet. Itu bohong enggak tuh? Bohong. Masih ada enggak ngomong gitu sama anak kita? Enggak sekarang, terkadang pagi ada juga. Ini lisan kita belum terjaga, gitu kan. Mata kita belum terjaga, telinga kita belum terjaga. Jadi kita melakukan sesuatu, menghindarkan diri dari sesuatu, melakukan sesuatu hanya semata-mata karena Allah. Maka disebutkan orang-orang terdahulu mereka mulia, Allah tujuan hidup mereka. Dalam bahasa Arabnya Allahu ghayatuna. Allah tujuan hidup kami. Kita mau hidup ini mau cari apa? Mau cari pangkat. Ini kemuliaan umat terdahulu, dia jelas tujuannya. Mau cari pangkat, mau hidup di dunia ini lama-lama. Bapak mau hidup 200 tahun? Ibu mau hidup 200 tahun? Mau hidup 200 tahun? Pak, ya orang ngurus kita, Pak. Kalau saya mau hidup berapa tahun? Sampai sudah tak bisa lagi mengurus badan sendiri. Jangan jadi beban orang lain, matikanlah saya, Allah. Kalau sudah jadi beban orang lain, matikan aku, ya Allah. Aku masih ingin beri manfaat kepada orang lain. Ketika aku sudah menjadi beban orang lain, matikan aja lagi. Aku rindu pertemuan denganmu, ya Allah. Kalau sekarang siap tak, Pak? Kalau tujuan hidup kita adalah Allah, lalu tiba-tiba kata malaikat, Allah sudah menunggumu. Kan tujuan kita Allah. Ngapain lama-lama di dunia ini, langsung aja pulang kampung. Siap tak? Siap tak siap? Berarti belum siap nih. Ya. Hidup kita ini untuk Allah, hidup kita ini menuju Allah. Yang kita cari adalah keridhaan Allah, yang kita inginkan pertemuan dengan Allah. Maka kalau sudah waktunya sampai pertemuan dengan Allah, harusnya orang-orang beriman itu, kematian itu ada sebuah kegembiraan. Kira-kira kalau udah mati kita saat malam, kalau berita kematian itu sampai ke kita, kira-kira bisa gembira tak kita, Pak? Siapa yang gembira? Mas Sigit gembira tak? Hah? Pak Ketua, udah gembira belum? Saya panggil Pak, kan dari dulu panggil Pak Ketua. Gembira tak gembira le, Pak? Ya. Allah ghayatuna, Allah tujuan hidup kami. Lalu apa juga lagi kita tunggu-tunggu? Mau 50 tahun ke, mau 100 tahun. Maka orang beriman itu yakin pertemuan dengan Allah. Setiap saat dia sudah siap untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Pertemuan dengan Allah itu sebagai cita-cita tertinggi. Pertemuan dengan Allah itu adalah harapan tertinggi. Berjumpa dengan Allah itu adalah sebuah tujuan akhir dari segala tujuan. Ada orang cari kaya. Kaya sampai berapa tahun, Bu? Berapa lama kita bisa kaya? Punya rumah 10, punya mobil 100, punya istri 4, punya anak, cucu, cicit 50. Berapa lama cuma kita punya itu? Paling lama 90 tahun. Sudah tuh kita tinggalkanlah. Rumah yang kita punya 10 tadi, punya anak kita lagi, waris. Sudah tuh meninggal pula anak kita, punya cucu kita. Udah meninggal lah cucu kita, punya cicit kita. Udah tuh meninggal cicit kita, punya orang lain tuh. Maka semua yang kita punya hari ini bukan punya kita. Dan kata
Tuan Guru, kata Mbah Yai Uzair Taufur Abdullah, Yai Uzairon katakan, sejak zaman Nabi Adam sampai umat terakhir nanti, tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai dunia ini, Pak. Tidak ada satupun manusia yang mampu memiliki dunia. Takkan ada kita ni yang punya rumah, kita ni cuma numpang aja di rumah kita yang kita buat-buat tuh. Semewah apapun rumah tuh pasti kita tinggalkan. Sehebat apapun mobil kita, mau Pajero, mau Fortuner, mau Alphard, mau entah apa-apa lah namanya, pasti akan kita tinggalkan. Kalau orang bilang mobil mewah itu harga 2 miliar, mau 3 miliar, mau 5 miliar, kalau dia bilang mobil mewah itu yang semahal itu, suruh dia tinggal dalam mobil itu tak usah keluar-keluar 3 hari aja, sanggup tak? Kalau dia bilang mobil mewah itu menyenangkan, suruh dalam mobil itu 3 hari ya. Jangan 3 hari, paling lama 5 jam tak keluar deh, Pak. Tidak ada gitu nih yang enak di dunia ini, Pak. Cuman pura-pura enak. Maka kalau kita menjadikan Allah tujuan hidup kita, insya Allah kita akan dapatkan ketenangan. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan kita, menjadi tujuan hidup kita, seperti mana prinsipnya para sahabat, Allah akan berikan kita keistimewaan. Saya tak tuntaskan 5-5-nya, kapan kita tuntaskan. Tapi satu sifat dulu. Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita. Kita berbuat karena Allah, kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah berikan kita 4 keistimewaan untuk di dunia ini. Pertama, keistimewaannya apa kalau kita betul hanya untuk Allah? Tahrirun minal makhluk, kita bebas dari makhluk. Tidak ada kita takut sama orang, tidak peduli kita sama orang. Kita tidak peduli, maksudnya tuh kita tak terkesan dengan hebatnya orang, kita tak terkesan dengan harta orang, kita tak terkesan dengan segala sesuatu. Karena ketika melihat orang hebat, melihat orang kaya, kita bilang ini semua titipan Allah, la ilaha illallah. Lalu kita katakan, aku ni tak ada apa-apa, dia pun tak ada apa-apa. Kita ni semua hanya la haula wala quwata illa billah. Saya yakin jemaah Masjid Al-Munawwarah, Masjid Al-Jihad TPRI ini sudah semuanya udah kayak gitu nih. Ya Pak, santai aja, ya kan? Nengok, biasa itu cuma dari Allah, ya kan? Mau hebat, oh dari Allah, la ilaha, ini dia apa-apa la ilaha illallah, apa-apa la ilaha illallah. Maka sahabat dulu kuatnya tuh kena la ilaha illallah. Ada makanan, tak ada makanan, la ilaha illallah. Mau pangkat tinggi, mau tak tinggi, la ilaha illallah. Tidak ada, semuanya la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, kata Imam Ghazali, yang lunak, yang keras akan jadi lunak, yang gelap akan jadi terang, yang payah akan jadi mudah, yang tak mungkin jadi pasti, Pak. Yang tak mungkin jadi pasti. Kalau tak mungkin jadi mungkin kan masih 50-50. Tapi yang tak mungkin bisa jadi pasti. Kenapa? Karena yang mengadakan Allah, yang menetapkan Allah, la ilaha illallah. Keren tuh, Pak. Berapa tahun Nabi mendidik sahabat untuk bisa sempurna prinsip mereka la ilaha illallah tuh. Untuk pasir Madinah, Makkah aja ada 13 tahun. 13 tahun namanya, Pak. La ilaha illallah. Ini ada kita yakin bicara la ilaha illallah. Misalnya kita bilang kan, saya hidup ni la ilaha illallah semuanya. Semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Tapi giliran dapat masalah, misalnya hilang kendaraannya, pergi ke dukun. Tapi katanya minta tolong sama Allah, tentu minta tolong sama dukun. Ada kawan kemarin, dia pergi umrah, dapat hadiah batu. Kata orang yang ngasih hadiah batu tu, ini batu ni batu Nabi Sulaiman. Wah, mantap pula. Batu ini syaratnya 3, tidak boleh dijual, tidak boleh berzina, tak boleh berjudi. InsyaAllah umur panjang. Percaya pula dia sama batu, disimpannya lah batu. Saya bilang, Pak, yang ngasih itu orang Arab atau orang Indonesia? Orang Arab katanya. Dari mana pula Bapak pandai bahasa Arab? Ini berarti orang Indonesia juga nih. Saya bilang, tidak usah lagi percaya dengan batu tuh. Batu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Uang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Makanan tidak mendatangkan kekenyangan, tidak pula membuat kita lapar tanpa makan. Yang beri kenyang adalah Allah. Kita bisa kenyang dengan makan, bisa kenyang tanpa makan. Tapi semuanya karena Allah. La ilaha illallah. Itu sampai hakikat makrifat itu, Pak. Sahabat seperti itu. Allah tujuan hidup kita. Yang pertama, Allah akan jadikan kita bebas. Bebas dari apa? Merdeka. Tak ada penghambaan kita kepada makhluk, tidak.
kepada pangkat tidak, kepada jabatan tidak, kepada harta tidak. Semuanya hanya Allah. Semua yang ada ini hanya bentuk pernik perjuangan kehidupan. Kalau punya pangkat adalah amanah, kalau punya harta adalah amanah, kalau punya benda-benda adalah amanah. Jadi apa yang di sekitar kita ini semua amanah. Apa itu amanah itu? Pinjaman dipercayakan untuk kita dari pemiliknya. Kita bukan pemiliknya. Yang milik adalah Allah. La ilaha. Yang kedua, satu, Allah beri kita kebebasan. Yang kedua, Allah kasih kita ketenangan. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat Allah, dengan tujuan hidup kita Allah, Allah kasih ketenangan. Ternyata ada orang yang dekat sama Allah belum tenang, apalagi jauh. Sedang sudah dekat saja tak tenang, apalagi jauh. Gitu kan. Maka wujudkanlah dengan Allah Ta'ala ketenangan. Kenapa? Karena tidak ada yang memberi ketenangan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, mengadakan, mentiadakan kecuali Allah. La ilaha. Maka kalau kita sudah bersandar dengan Allah Ta'ala, insya Allah kita kuat. Satu, kita bebas. Yang kedua, kita tenang. Ini prinsip pertama baru. Karena ini adalah tonggak, Pak. Tonggak kemuliaan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Muhajirin dan Ansor itu ada pada tauhid. Maka mereka mulia sekali. Kemuliaannya Allah janjikan mereka surga. Di mana letak kemuliaan? Pondasi keyakinan mereka, tauhid mereka kepada Allah itu benar. Dan kita ingin membenarkan ini. Walaupun belum sempurna yang lain-lain, belum sempurna solat kita, belum sempurna haji kita, belum sempurna zakat kita, belum sempurna baca Quran kita, tapi tauhid kita mesti sempurna, Pak. Mesti sahihul aqidah. La ilaha illa Allah tujuan, Allah harapan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita rindukan. Satu, tahrirul minal makhluk. Yang kedua, tatmainnul qulub. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, al-hayatul barakah, kehidupan yang berkah. Apa itu berkah, Pak? Berkah itu sesuatu yang bertambah. Misalnya Bapak punya gaji 100 juta, Pak Amir Thohar punya gaji cuma 1 juta. Menurut ukuran 1 juta ini tidak cukup. Ternyata dia punya gaji 1 juta, anaknya sekolah, tiap tahun ke Mekah, tidak pernah lapar, ngasih pula lagi orang. Padahal uangnya cuma 1 juta. Yang bapak pendapatan 100 juta nih, anaknya berserak-serak, sholat pun tak sempat, diajak ke masjid tak sempat, kena saking sibuknya. Hartanya banyak tapi sibuk ngurusi duit yang 100 juta tiap bulan. Diajak ke masjid, Pak, masjid ya, tak sempat. Ngapa sibuk? Sekali ke masjid sekalinya, Pak, sudah berada di depan imam. Tapi setiap hari dia akan sempat pergi ke WC. Dia kerjanya mencari uang 100 juta, tapi tak sempat pergi ke masjid, ke WC pasti sempat. Betul tak, Bu? Pak, orang yang sibuk cari duit tuh, yang sampai 100 juta, 200 juta sebulan, sampai-sampai tak sempat sholat, tapi pasti dia sempat kencing dan berak. Ini agak kasar sedikit nih. Woi, orang-orang yang sibuk kencing dan berak, ingatlah masjid. Pergilah ke masjid, pergilah ingat Allah. Karena kalian, kita semua pasti berak, pasti kencing. Kalau kita lupa dengan Allah, nanti Allah lupakan kita dengan diri kita. Saat kita lupa dengan Allah, nanti baru ingat ketika orang mengingatkan kita. Udah diazankan orang, kacau kita, Pak. Kan tidak ada orang yang tidak bisa ke WC dan pergi ke kamar mandi, Pak. Apa kata kawan saya? Bukan kawan saya, guru kita. Sangat naib lah kalau orang bisa ke WC 5 kali sehari semalam, tapi ke masjid tak bisa. Siapa yang ke WC setiap hari, yang tidak ke WC dalam sehari? Ada, Pak? Tapi ada tak orang yang dalam sehari itu tak ke masjid, padahal dia ngakunya Islam? Ada tak, Pak? Kita pergi depan tu yuk, kita tanya yuk, sama Bang Laundry depan tu, ke masjid tak ada tu? Bang Laundry, dengar itu kan? Bang Laundry, ke masjid lah solat isya ni. Ada Bang Laundry tu sini? Hai. Ya, Bang Laundry, kakak Laundry depan tu Muslim tu kan? Dia sempat melondri, sempat ke WC, sempat buang air. Tapi kalau tak sempat ke masjid, masjid lompat cuma ni. Kapan dia sempat ke masjid? Bang Laundry, masjid. Kalau itu ada depan masjid. Nanti Pak Zul lah dicari ada. Tak usah undang Ustaz Tulik kita dia.
Akhirnya apa? Hilang keberkahan hidup. Yang 1 juta sempat ke masjid. Yang 1 juta anak-anaknya baik. Yang pendapatan 1 juta tidak lapar. Yang pendapatan 100 juta sibuk aja mencari makan, padahal makanannya banyak. Yang pendapatan 100 juta sibuk aja menumpuk-numpuk, padahal hartanya banyak. Yang pendapatan 100 juta sibuk aja pergi ke kamar mandi dan ke WC, buang air besar, buang air kecil, tapi tak sempat baca Quran dan solat. Nanti baru sempat solat kalau disolatkan orang. Berkatlah hidupnya itu, Pak. Yang satu pendapatannya cuma 1 juta tapi dia berkat. Yang satu pendapatannya 100 juta tapi dia hidup dalam satu berkat. Satu apa lagi, Pak? Apa lawan berkat? Apa, Pak? Hah? Berkat bertambah kebaikan. Satu lagi apa? Maksiat. Satu berkat, satu maksiat. Satu amanat, satu hianat. Hidup taat kepada Allah, yang berkat itu taat. Yang tak taat itu maksiat, maka hidupnya hianat. Orang yang taat itu dia ibadat, maka hidupnya adalah amanat. Gitu aja, Pak. Agama ini tak payah-payah. Manalah payah ni, kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, kalian aja yang bikin payah. Mana agama ni payah, Pak? Solat pakai modal tak? Tidak. Puasa pakai modal tak? Tidak. Sedekah pakai modal tak? Yang pakai modal zakat, kalau kita orang kaya. Kalau kita orang miskin, sedekah tak pakai modal. Senyum aja sedekah. Senyum. Jumpa kucing di masuk sungai, masuk parit, angkat dia, sedekah tu, Pak. Jumpa kawan, Assalamualaikum, sedekah. Mau sedekah duit tak ada, cuma sedekah senyum aja. Nampak Pak Zul lagi nyapu-nyapu masjid, sini Pak saya bantu, sedekah tu. Kalau berbuat agama ni hampir tak punya modal, Pak. Yang punya modal tu cuma 2, zakat sama haji. Puasa pakai modal tak? Cukup minum air putih sahur, bisa? Oh tak ada, berbukaan jumpa rumah Pak Zul banyak dibuka. Tapi kalau buat maksiat modal tak, Pak? Contoh selingkuh. Oh, kalau selingkuh, jelikan rumahnya, belikan perhiasannya, belikan kendaraannya. Apa lagi? Korupsi, jelas modalnya jelas. Apa lagi, Pak? Narkoba, minum-minum mabuk, bermodal kan? Setiap perkara-perkara maksiat itu bermodal. Tapi ngapa orang bersungguh-sungguh untuk melakukannya? Sedangkan perkara yang baik-baik tak banyak modalnya. Kenapa tak sungguh-sungguh pula kita melakukannya? Siapa yang salah tu, Pak? Yang salah tu kepala otak yang salah. Ini. Karena yang di kepala ini terlalu tinggi, tidak diisi dengan Allah. Dia merasa tinggi, merasa hebat. Maka orang yang mengerti kehebatannya, ternyata dia tak ada apa-apa. Dia letakkan kepalanya, letak sama dengan kaki. Itulah dia sujud. Woi kepala yang banyak sok-sok hebat. Woi kepala yang diisi yang dulu kau bodoh. Kan lahir kita tak tahu perkataan. Lahir kita tak mau ngerti apa-apa. Lalu Allah beri kita pengetahuan. Lalu kita bisa bicara. Lalu kita bisa tahu ini berharga, ini berharga. Dari mana? Karena Allah kasih pengetahuan dari ayah ibu kita. Dari Nabi Adam yang Allah kasihkan semua dari Allah Ta'ala. Lalu kita merasa hebat. Hendak, cepat sujudkan. Woi kepala, kau tak ada apa-apa. Kau sama seperti kaki, di bawah aja. Nah, itu makna sujud. Maka orang beriman, la ilaha illallah, hidupnya berkat. 1, tadi 4 ya, Pak. Ini untuk dunia kan? Nanti baru untuk akhirat. 1, tahrirul minal makhluk. Yang kedua, tatma'innul qulub. Yang ketiga, al-hayatul barakah. Yang keempat, al-hayatu hasanah. Kehidupan yang hasanah apa tuh? Semua hidupnya itu dapat pahala. Kalau berkat, cukup aja untuk mentaati Allah. Kalau hasanat, semua yang dia lakukan jadi pahala. Tapi kalau orang sibuk orientasi kepada kehidupan dunia, bukan hasanat yang dapat, tapi laknat. Sampai sini aja lah. Satu prinsip baru ya. Allah wa ya tuna. Maka sungguh-sungguhlah kita kepada Allah, akan Allah berikan ini 4 untuk akhir, untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat, nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tadkhulul jannah bisalam. Dan yang terakhir di akhirat, dia 2 di akhirat. Di dunia 4, akhirat 2. 2 tapi di akhirat itu 1 pun cukup sebenarnya. Masuk kubur, bebas tak kubur. Maksudnya artinya apa? Masuk di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan puncaknya adalah waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah jauh lebih besar dari itu semua. Kita bisa menatap wajah Allah. Nanti lihat dalam surah At-Taubah tentang bahwa kita melihat wajah Allah. Saya lupa ayat surat At-Taubah ayat berapa. Nantilah saya lupa ayatnya. Tapi Allah katakan sesungguhnya orang-orang beriman, laki-laki perempuan,
Yang beriman laki-laki perempuan Allah berikan masukkan ke dalam surga. Yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dan mereka kekal di dalamnya. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga itu. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, keridhaan Allah lebih besar daripada surga itu maknanya kita menatap wajah Allah. Masya Allah, Pak. Mau jadi umat terbaik? Satu prinsipnya dulu. Apa prinsipnya, Bu? Berbuat tak berbuat hanya karena Allah. Tujuan hidup kita adalah Allah. Maka bagaimana cara meletakkannya? Kata Imam Ghazali, perbaiki niat dalam setiap amal dan perbuatan kita. Kena amal bergantung dengan niat. Kalau niat, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu gantung niat. Kalau niatnya mau dunia, dia dapat dunia. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul dan dapat dunia sekaligus. Tapi siapa yang meletakkan dunia, meletakkan pangkat, meletakkan jabatan, mendapatkan harta, meletakkan segala sesuatu, niat dari semua perbuatannya, dia hanya dapat perbuatannya saja, tapi dia tak dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau dia niat untuk Allah, Allah dan Rasul dia dapat, semua dia dapat. Kalau niat dunia, dunianya dapat, Pak. Tapi kalau niat akhirat, niat Allah Ta'ala, semuanya. Kenapa? Semua yang ada ini Allah yang jadikan. Jangan dibalik, jangan yang kecil tapi melupakan yang besar. Ambil yang besar, pasti yang kecil dapat. La ilaha illallah. Maka kita perbaiki. Maka setiap doa jangan lupa, Allahumma akhlis lana min kulli amalin ya rabbal alamin. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam beramal. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam beramal. Ya Allah, betulkanlah tujuan kami dalam beramal. Terima solat kami, terima puasa kami, terima haji kami, terima zakat kami. InsyaAllah kita akan jadi orang-orang yang bebas, merdeka. Tidak ada yang mengikat kita kecuali Allah Ta'ala saja. Kita akan dapatkan hati yang tenang, kenyamanan hidup, santai aja. Kenapa? Allah. Yang kedua, kita akan dapatkan keberkahan. Semua berbuat baik dapat. Kebaikan-kebaikan terus akan terukir. Dan untayan-untayan kehidupan kita akan jadi pahala. Inilah di hasanah. Yang pertama, tahrir minal qalub minal mahluk. Yang kedua, tatma'inul qulub. Yang ketiga, lupa. Al-hayatul barakah. Yang keempat, al-hayatul hasanah. Berkat tu tadi, Pak, walaupun kecil tapi cukup. Ini banyak, Pak, cukup. Kan ada tuh kan, Pak. Coba tengok yang pendapatan jangan 100 juta, yang 500 juta pun kadang-kadang tak sempat ke masjid. Satu bulan penghasilannya 500 juta tapi tak sempat ke masjid. Itu kemana aja duitnya tuh? Entahlah, Pak. Bercarut-carut kita jadi, bukan bercarut-carut. Apa namanya? Begitulah curhatan kita. Begitu kalau bercarut-carut tuh bahasa Melayunya bukan kotor, Bu. Bercarut-carut tuh mananya tuh yang kita keluarkan tuh kayak kesal-kesal aja kalimat-kalimatnya gitu. Ini jangan dipotong ya, Pak, videonya. Kesal apa mananya? Kita sudah menyampaikannya, tapi Allah lah yang meletakkan kebaikan itu kepada seorang hamba. Allah tak beri hidayah kecuali kepada orang yang Allah inginkan. Kita tinggal usaha aja. Kita ingin bersama golongan terdahulu, apa yang mereka buat kita ingin buat pula dengan yang sama. InsyaAllah kita akan berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat, orang-orang hebat itu. Nanti masuk surga dengan tadkhulul jannah bisalam wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf, dan kita sambung kaji kita pada waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.